Al-Baqarah sapi betina. Surat Al-Baqarah ada 286 ayat diturunkan di Madinah, yang sebahagian besar diturunkan pada permulaan tahun hijrah, kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada waktu haji wada, yaitu haji terakhirnya Nabi kita Muhammad SAW. Seluruh ayat dari surat Al-Baqarah termasuk golongan Madaniyah, merupakan surat yang terpanjang di antara surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Dan terdapat pula ayat yang terpanjang, yaitu ayat 282. Surat ini dinamai Al-Baqarah sapi betina karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel, yaitu pada ayat 67 sampai ayat 74, di mana dijelaskan watak orang Yahudi pada umumnya. Surat Al-Baqarah ini juga dinamai Fustaqul Quran, puncak Al-Quran, karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat yang lain. Dinamai juga surat Alif Lam Mim karena surat ini dimulai dengan Alif Lam Mim. Pokok-pokok isinya surat Al-Baqarah: pertama, keimanan, dakwah Islamiyah yang dihadapkan kepada umat Islam, ahli kitab dan para musyrikin. Yang kedua, hukum-hukum, perintah mengerjakan sholat, menunaikan zakat, hukum puasa, hukum haji dan umroh, hukum qisas, hal-hal yang halal dan yang haram, bernafkah di jalan Allah, hukum arak dan judi, cara menyantuni anak yatim, larangan riba, hutang piutang, nafkah dan yang berhak menerima nafkah, wasiat kepada dua orang ibu bapak dan kaum kerabat, hukum sumpah, kewajiban menyampaikan amanat. Dijelaskan pula hukum sihir, hukum merusak masjid, hukum merubah kitab-kitab Allah, hukum haid, iddah, tolak, khulu atau tolak tebus, hukum ilah, yaitu sumpah suami tidak akan berhubungan intim dengan istrinya, hukum persusuan, hukum melamar, mahar, larangan mengawini wanita yang musyrik dan sebaliknya. Juga di dalam surat Al-Baqarah ini diterangkan hukum perang. Yang ketiga, kisah-kisah. Di dalam surat Al-Baqarah ini diceritakan kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Yang keempat, di dalam surat Al-Baqarah ini juga diterangkan sifat-sifat Allah, sifat-sifat orang yang bertakwa, sifat-sifat orang munafik. Ada juga perumpamaan-perumpamaan, diterangkan juga tentang kiblat dan menjelaskan tentang kebangkitan manusia sesudah mati. Baik, kita mulai. Surat Al-Baqarah sapi betina, surat kedua, ada 286 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari godaan syaitan, ar-rajimi, yang dirajam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani, yang maha pemurah, Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Sekarang akan menerangkan tiga golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran. Ayat 1 sampai 5 menerangkan golongan mukmin. Alif Lam Mim. Allahu, Allah itu, a'lamu, lebih mengetahui, bimuradihi, akan maksudnya Allah, bidzalika, terhadap Alif Lam Mim. Huruf-huruf abjad hijaiyah yang terdapat pada permulaan sebahagian dari surat-surat Al-Quran seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Shad, dan sebagainya. Di antara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah karena dipandang termasuk ayat-ayat mutasyabihat, dan ada pula yang menafsirkannya. Golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat, dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad hijaiyah itu
gunanya untuk menarik perhatian para pendengar supaya memperhatikan Al-Quran, dan untuk mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad hijaiyah. Kalau mereka tidak percaya bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya buatan Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam semata-mata, maka cobalah mereka buat semacam Al-Quran. Dzalikal kitabu, kitab itu artinya kitab Al-Quran ini, la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, hudan, jadi petunjuk, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menamakan Al-Quran dengan Alkitab, artinya yang ditulis, sebagai isyarat bahwa Al-Quran diperintahkan untuk ditulis. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Tidak cukup diartikan sebagai takut saja. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Alladzina, yaitu orang-orang yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, kepada yang gaib, wa mimma, dan dari rizki, rozakna, yang kami anugerahkan, hum, kepada mereka, yunfiquna, mereka mendermakan. Iman adalah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan diri. Tanda-tandanya adanya iman adalah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman tersebut. Yang gaib adalah yang tak dapat ditangkap oleh panca indera. Percaya kepada yang gaib artinya mengiktikadkan adanya sesuatu yang wujud yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya, seperti adanya Allah, para malaikat, hari akhirat, juga adanya pahala-pahala yang dijanjikan dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang gaib. Wa yuqimuna, dan mereka mendirikan as-sholata, sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah adalah ibadah yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendirikan sholat berarti menunaikannya dengan teratur, dengan melengkapi syarat-syarat, rukun-rukun dan adab-adabnya, baik yang zahir maupun yang batin, seperti khusyuk, memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, rizki tanda kutip segala yang dapat diambil manfaatnya. Menafkahkan sebagian rezeki artinya memberikan sebahagian dari harta yang telah direzekikan oleh Allah kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama. Maka berikanlah kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain. Wallahu a'lam. Insyaallah masih terus bersambung. Telah dibuka penerimaan santri baru untuk program tahfidz Quran Putri.